Pernah kepikiran nggak sih kalau lanskap ekonomi global di tahun 2026 ini udah bawa kita ke sebuah fase yang benar-benar kritis? Selamat datang di Perang Chip Jilid kedua. Tapi ada yang beda banget kali ini. Kalau dulu medan pertempurannya cuma soal siapa yang bisa bikin desain chip paling canggih, sekarang fokusnya udah bergeser tajam. Negara-negara besar mulai berebut penguasaan bahan baku di sektor hulu dan mencoba nyari lokasi baru buat rantai pasok mereka. Nah, di tengah peta kekuatan baru inilah, Indonesia punya posisi yang luar biasa strategis. Kita ada tepat di titik temu antara netralitas geopolitik dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kalian pasti sering dengar ungkapan, silikon adalah minyak baru. Tapi, kenapa sih kutipan ini terasa relevan banget buat kita hari ini? Jawabannya ada tepat di bawah kaki kita. Indonesia itu punya cadangan pasir silika raksasa. Jumlahnya nggak main-main, nyentuh 7,8 miliar ton. Gak cuma itu, kita juga masih pegang status sebagai salah satu produsen timah terbesar di dunia. Asal tahu aja ya, pasir silika dan timah itu ibarat nyawa dalam pembuatan semikonduktor berteknologi tinggi. Modal sumber daya alam ini benar-benar ngasih kita kekuatan buat berubah. Dari yang tadinya kita cuma sekedar jadi pasar yang beli gadget, sekarang kita bersiap jadi pemain kunci dalam rantai pasok semikonduktor global. 20%. Kedengarannya mungkin biasa aja ya, tapi tunggu dulu. Ini adalah tingkat pertumbuhan tahunan permintaan pusat data Artificial Intelligence atau AI di seluruh dunia. Dan yang bikin melongo, angka ini bertahan selama 3 tahun berturut-turut. Lonjakan permintaan yang gila-gilaan ini sukses bikin sektor semikonduktor dunia mendidih. Fenomenanya itu mirip banget sama rally pasar teknologi di tahun 1999 dulu. Tapi bedanya, sekarang fondasinya jauh lebih solid karena memang didorong sama kebutuhan nyata dari ekosistem digital dan AI sehari-hari. Nah, buat membedah seberapa besar sebenarnya peluang emas ini, kita bakal fokus ke 4 hal. Pertama, kita lihat cetak biru semikonduktor nasional. Kedua, kita bahas mega proyek di Batam. Ketiga, kita intip 3 saham yang berpotensi jadi jagoan. Dan terakhir, tentu saja, kita bedah resiko dan prospek besarnya secara objektif. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Cetak biru semikonduktor Indonesia, membangun arsitektur. Kalau kita mau ngomongin keseriusan, coba deh lihat skala komitmen fiskalnya. Pemerintah kita itu menyiapkan stimulus sampai 563 triliun rupiah untuk 2026. Tapi, bagian yang paling brilian menurut saya ada di skema Super Tax Deduction. Potongan pajaknya bisa nyentuh 200-300%. Ini cara yang cerdas banget buat merangsang perusahaan ngelakuin riset dan pengembangan di dalam negeri. Syaratnya cuma satu, mereka wajib kolaborasi sama kampus-kampus lokal. Belum lagi ada suntikan dana ekosistem awal sekitar 150 juta dolar atau nyaris 2,5 triliun rupiah lewat kemitraan antara Danantara dan raksasa desain chip asal Inggris ARM Limited. Ini langkah nyata banget buat ngebangun fondasi dari bawah. Cetak biru ini juga bersandar pada 4 pilar utama ya. Ada penguasaan materi, lalu desain chip, fabrikasi, dan pastinya tahap perakitan dan pengujian atau yang sering disebut OSAT. Tapi begini, infrastruktur secanggih apapun gak bakal jalan tanpa SDM yang mumpuni kan? Makanya, peta jalan ini juga berani masang target buat ngelatih 15.000 insinyur lokal kita. Biar mereka benar-benar jago di bidang rekayasa semikonduktor. Lanjut ke bagian kedua, mega proyek Batam. Di sini nih peluangnya sangat besar, tapi hamdatannya juga lumayan bikin pusing. Taruhannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada dana segar masuk dari konsorsium Amerika Serikat, nilainya fantastis, nyaris 5 miliar dolar buat proyek di koridor Batam Galang. Bayangin, ini bisa nyiptain lapangan kerja buat 5.000 tenaga ahli. Tapi di sisi lain, realita di lapangan harus nabrak tembok tebal birokrasi. Proyek raksasa ini sempat mandek gara-gara urusan izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR dan juga benturan aturan soal status lahan hutan lindung. Mampu nggaknya kita ngeberesin kerubutan administratif ini bakal jadi bukti ke dunia apakah Indonesia beneran siap menerima investasi teknologi tingkat tinggi atau enggak. Sekarang kita turun ke level mikro, masuk ke bagian ketiga, 3 saham jagoan. Ini bagian yang paling actionable buat kita perhatiin. Emiten pertama yang masuk radar kita adalah PT Satnusa Persada Tbk dengan kode saham PTSN, sang dominator OSAT. Perusahaan yang base-nya di Batam ini bukan sekadar tukang rakit barang elektronik biasa. Mereka adalah pemain utama di layanan perakitan dan pengujian semikonduktor. PTSN ini yang ada di balik layar perakitan perangkat canggih yang udah dilengkapi AI buat merek-merek kelas dunia kayak Xiaomi, Motorola, sampai Asus. Dan performa keuangan mereka benar-benar ngomong dengan sendirinya.
laba bersih mereka meroket dari sekitar 16,7 miliar di kuartal pertama 2025, melonjak jadi 44,1 miliar di periode yang sama tahun 2026. Itu pertumbuhan 167%. Gila banget kan? Yang bikin makin salut, pertumbuhan secepat ini tetap dijaga sehat. Rasio utang mereka sangat rendah di level 0,23. Dan kalau dengar kata analis, dengan PI ratio di angka 6,3 kali, saham ini posisinya masih tergolong undervalued alias murah banget dibanding potensi aslinya. Lanjut ke jagoan kedua, PT Mitra Investindo Tbk atau MITI. Kita bisa sebut mereka ini sang agresor di sektor hulu. Ini adalah cerita transformasi yang nekat tapi cerdas. Bayangin, mereka berani banting setir dari bisnis pelayaran domestik, langsung nyebur ke sektor pertambangan mineral strategis yang cuannya gede banget, yaitu tambang pasir silika, bahan baku mutlak buat silikon. Seberapa besar ambisi mereka? Coba resapi angka ini, 2042 hektar. Lewat anak usahanya, MIT udah ngantongin izin eksplorasi untuk area seluas itu di Ketapang, Kalimantan Barat. Ini bukan lahan sembarangan, tapi salah satu cadangan silika yang paling potensial di negeri ini, yang otomatis ngasih mereka skala keekonomian yang masif banget di sektor hulu. Eksekusinya juga ngebut. Di awal 2026, urusan eksplorasi dan studi kelayakan ditargetkan beres. Lanjut dari situ, mereka udah nyiapin belanja modal 25 miliar buat ngebangun infrastruktur tambang. Targetnya, udah bisa mulai produksi komersial di akhir 2026. Timingnya ini pas banget. Bener-bener dirancang buat ngepasin sama momen puncak permintaan komponen AI global. Nah, emiten ketiga kita ini, PT Leyan International Tbk atau LAPD, punya cerita yang sedikit beda. Di pasar modal, saham kayak gini sering disebut sebagai turnaround play. Artinya, ini investasi dengan resiko tinggi, tapi kalau berhasil, imbal hasilnya bisa meledak. Ini semua murni digerakkan oleh perombakan manajemen di bawah pemegang kendali yang baru. Strategi bos baru mereka ini super agresif. Setelah 51% sahamnya diakuisisi, LAPD langsung disinergikan sama aset tambang silika seluas 291,5 hektar di Kepulauan Riau. Nggak nunggu lama, mesin-mesin pemproses canggih langsung dipesan dari Tiongkok. Begitu mesin ini jalan full di 2027, mereka udah matok target. 70% pasir silika yang nilainya udah naik ini bakal langsung diekspor ke raksasa industri di Tiongkok, India, dan Korea Selatan. Oke, kita udah lihat manisnya. Sekarang, di bagian keempat, mari kita tarik nafas sebentar dan bahas soal risiko dan prospek secara lebih membumi. Kalian mungkin nanya, kenapa sih perusahaan-perusahaan ini sampai rela rebutan masuk ke bisnis silika? Jawabannya sesimpel ngelihat efek penggandaan nilainya. Kalau kita cuma jual pasir mentah, nilainya ya anggap aja 1. Tapi, begitu pasir itu diolah sedikit jadi polisilikon di tahap menengah, harganya bisa loncat 10-100 kali lipat. Dan puncaknya, kalau kita bisa ngolah itu jadi wafer elektronik di sektor hilir, nilai tambahnya meroket tajam sampai 1.300 kali lipat. Siapa coba yang nggak tergiur sama daya tarik ekonomi segila ini? Tapi ya, di balik potensi raksasa itu, ada resiko sistemik yang ngintai kita tiap saat. Pertama, kita masih bergantung banget sama teknologi dan paten asing yang harganya mahal dan sejauh ini masih didominasi pemain lama. Kedua, urusan geopolitik. Tarik ulur kebijakan dagang antara Amerika dan Tiongkok itu sensitif banget, bisa ngubah arah aliran modal kapan aja. Dan ketiga, birokrasi domestik kita sendiri. Kasus perizinan lahan kayak yang di Pulau Galang tadi, jadi bukti nyata kalau birokrasi lambat, duit sebesar apapun bisa mandek. Pada akhirnya, semua penjelasan kita tadi bermuara pada satu pertanyaan krusial. Mampukah Indonesia memenangkan perang chip jilid 2 ini? Kalau soal bahan baku, kita udah punya. Kalau soal stimulus, pemerintah udah buka jalan. Jadi tantangan paling nyatanya sekarang tinggal masalah eksekusi. Gimana caranya membereskan birokrasi, menyerap teknologi secepat mungkin, dan nyetak insinyur yang benar-benar andal. Nah, menurut kalian sendiri, dengan semua dinamika ini, apakah momentum emas ini bakal sukses kita maksimalkan?